Matahari baru saja muncul di ufuk timur, tapi keringat sudah mengalir di dahi Rashid. Di tangannya yang kapalan, cangkul berkarat menembus tanah keras yang sudah lama tak tersentuh air. Suara tarat dari logam yang menghantam batu bercampur napas beratnya. Ia menunduk, memandangi tanah sawah yang seolah menolak memberi kehidupan. Tanah ini keras sekali, gumamnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Angin berhembus pelan, membawa debu dan panas yang menyesakkan dada. Sudah 3 minggu tak ada hujan. Sungai kecil di ujung sawah berubah jadi aliran lumpur tipis. Setiap langkah Rashid menimbulkan debu, bukan basahnya tanah subur seperti dulu. Ia tahu, tanpa air, tak ada yang bisa tumbuh. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Cangkul dan tenaga kasarnya adalah satu-satunya modal hidupnya. Menjelang siang, Rashid duduk di bawah pohon pisang, meneguk air dari botol bekas. Air itu sudah hangat, tapi cukup untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Ia memandangi sawah kosong dan berpikir, kalau begini terus, anak-anakku mau makan apa? Di rumah, Sarina sibuk menanak nasi yang hanya segenggam. Asap tipis keluar dari tungku tanah liat. Anak-anak duduk di lantai bambu, menatap kosong. Siti, anak sulung mereka, berusaha menenangkan adik-adiknya yang terus bertanya kapan makan. Nanti bapak pulang bawa sayur, ya, kata Siti. Suaranya pelan tapi bergetar. Padahal, ia sendiri tahu, hari itu tak ada lauk yang bisa dimasak. Ketika matahari mulai condong ke barat, Rashid pulang dengan bahu turun. Di punggungnya tergantung cangkul yang terasa semakin berat. Ia menatap rumah kecil beratap rumbia itu, menghela napas panjang. Dari celah pintu, ia melihat Sarina menyeka peluh di wajah dengan kain lusuh. Belum ada yang panggil kerja lagi. Yah, tanya Sarina, suaranya lembut tapi syarat cemas. Rashid hanya menggeleng. Enggak ada. Nah, sekarang orang-orang lebih milih mesin daripada tenaga orang. Sarina diam. Ia tahu suaminya sudah berusaha sekuat tenaga. Ia hanya menunduk, lalu beranjak mengambil nasi dari periuk. Kita makan yang ada dulu, ya. Rashid memandangi piring kecil di depannya, hanya nasi putih dengan garam. Tapi di matanya, itu bukan sekadar makanan, melainkan simbol perjuangan yang tak pernah usai. Malam turun cepat. Anak-anak sudah terlelap meski perut mereka belum kenyang. Rashid duduk di depan rumah, menatap langit yang berawan. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik dan anjing menggonggong. Ia termenung. Kenapa hidupku begini terus, Tuhan? Bisiknya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang menggesek dedaunan kering. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki mendekat. Rashid, kau belum tidur juga. Suara berat itu milik Pak Dul, tetangga yang rumahnya berjarak 2 gubuk. Belum, Pak. Enggak bisa tidur. Kepikiran terus. Pak Dul duduk di sampingnya, menatap ke arah sawah yang gelap. Kau tahu, SID, rezeki orang itu beda-beda. Kadang datang cepat, kadang harus dicari dengan sabar. Rashid tersenyum kecut. Tapi sabar juga ada batasnya. Pak, saya kerja dari pagi sampai malam, hasilnya segini-segini aja. Kadang ada yang manggil buat nyangkul, kadang enggak ada sama sekali. Anak-anak butuh makan, butuh sekolah. Pak Dul mengangguk pelan. Aku paham. Tapi jangan sampai kau salah langkah. Jangan sampai putus asa. Tuhan uji orang yang Dia sayangi lewat kesabaran. Kata-kata itu menggantung di udara. Rashid mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia menatap ke tanah, ke arah sawah yang hitam di bawah rembulan. Kalau sabar terus, tapi tak ada hasil, apa artinya hidup? Pak, gumamnya lirih. Pak Dul menepuk bahunya. Jangan tanya seperti itu, SID. Kadang, ujian itu jalan menuju rezeki yang lebih baik. Tapi jangan sampai kau cari jalan pintas. Setelah Pak Dul pergi, Rashid masih duduk sendiri di depan rumah. Angin malam berhembus membawa dingin dan suara burung malam. Ia menatap cangkul yang disandarkan di dinding bambu, alat yang selama ini menjadi sahabatnya. Cangkul tua, katanya pelan. Kau setia, tapi dunia enggak. Dalam kesunyian itu, pikirannya terus berputar.
Ia membayangkan anak-anaknya tumbuh dalam kemiskinan, Sarinah yang terus memendam lapar, dan dirinya yang tak pernah bisa memberi lebih dari sekadar janji. Matanya menerawang ke kegelapan di ujung jalan tanah, seolah di sana ada sesuatu yang menunggu. Sebuah jalan lain, mungkin. Ia tidak tahu kemana arah pikirannya malam itu. Tapi satu hal yang ia rasakan, keputusasaan mulai menyelinap, perlahan tapi pasti. Rashid pulang dari sawah dengan langkah gontai. Cangkul di pundaknya terasa 2 kali lebih berat dari biasanya. Bulan separuh menggantung di langit, menyorot tubuhnya yang penuh lumpur dan peluh. Angin malam membawa bau tanah kering yang menyengat, seperti mengingatkannya pada betapa keras hidup menindihnya hari ini. Tak ada yang ia bawa pulang, selain tubuh letih dan pikiran kalut. Sesampainya di pematang, ia berhenti sejenak. Dari kejauhan, lampu rumahnya berkelap-kelip redup, mungkin minyaknya hampir habis. Sarinah pasti sedang menidurkan anak-anak dalam perut lapar. Rashid menunduk, menatap tanah di bawah kakinya. Tanah yang digarapnya bertahun-tahun, tapi tak pernah memberi hasil yang layak. Ia bergumam pelan, hampir seperti mengutuk. Tanah ini keras, seperti nasibku. Tiba-tiba, di sisi sawah yang gelap, sesuatu bergerak. Rashid menatap tajam. Ada bayangan berdiri di dekat rumpun bambu. Tinggi, hitam, dan samar seperti kabut. Ia memicingkan mata. "Siapa di sana?" serunya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang berhenti mendadak, seolah ikut menahan napas. Rashid hendak melangkah pergi. Tapi terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan tertiup angin. "Rashid." Tubuhnya menegang. Itu jelas menyebut namanya. Ia menoleh cepat, namun yang tampak hanya gelap gulita dan sedikit kabut menggantung di atas sawah. "Siapa kau?" Suaranya serak, separuh takut, separuh penasaran. Bisikan itu datang lagi, halus, menembus telinganya tanpa suara yang jelas. "Capek? Ya, bekerja keras tapi tak pernah cukup. Kau ingin hidup lebih baik, Rashid." Rashid menelan ludah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi karena lelah. Tapi bisikan itu terasa begitu nyata, begitu akrab. "Datanglah ke tempat di mana api tak menyala. Di sana kau akan tahu caranya mengubah nasib." Bayangan itu perlahan lenyap di antara kabut. Hanya suara air parit yang mengalir pelan tersisa. Rashid berdiri lama di situ. Dadanya sesat, pikirannya berputar. Apa tadi benar ada yang memanggilku? Atau hanya perasaanku saja? Ia berjalan pulang dengan langkah cepat, mencoba melupakan kejadian aneh itu. Tapi sepanjang jalan, kata-kata, mengubah nasib, terus terngiang-ngiang di telinganya. Di rumah, Sarinah sedang memandangi bara kecil di tungku. Ia tersenyum ketika suaminya datang, tapi segera sadar dari wajah Rashid ada sesuatu yang tak biasa. "Capek sekali, Bang?" tanyanya lembut. Rashid hanya mengangguk, duduk di lantai, dan menatap kosong ke dinding. "Mereka makan?" tanyanya kemudian. Sarinah tersenyum pahit. "Sedikit nasi tadi siang masih ada. Anak-anak sudah tidur." Hening sejenak. Suara jangkrik di luar seolah memperjelas keheningan itu. Sarinah memandang suaminya yang termenung. "Jangan terlalu dipikir, Bang. Rezeki kadang datang terlambat. Allah tak akan biarkan kita kelaparan selamanya." Rashid menghela napas panjang. "Aku cuma lelah. Kerja dari pagi sampai sore, tapi hasilnya tak cukup buat beli beras 2 hari. Aku mulai merasa, mungkin aku memang dilahirkan untuk susah." Sarinah memegang tangannya. "Jangan bilang begitu. Kita masih punya anak-anak. Itu tanda Tuhan belum berpaling." Namun Rashid tak menjawab. Kepalanya penuh oleh bayangan hitam di sawah tadi. Kata-kata, tempat di mana api tak menyala, berputar-putar di kepalanya seperti mantra. Malam semakin larut. Angin menembus celah dinding bambu, membawa dingin yang tajam. Sarinah sudah terlelap, tapi Rashid masih menatap langit-langit gelap. Ia teringat Pak Dul yang pernah bilang tentang seorang dukun di desa sebelah. Katanya, dukun itu bisa membantu siapa saja yang ingin memperbaiki nasib. Dulu Rashid menganggapnya omong kosong, tapi sekarang, entah kenapa, pikirannya mulai goyah.
Mungkin, cuma tanya-tanya saja tidak apa-apa, bisiknya sendiri. Ia menatap wajah anak-anaknya yang tidur berdesakan di tikar. Ada Siti yang baru belajar membaca, Amin yang selalu ingin sepatu baru, dan Dini yang sering menahan lapar tanpa mengeluh. Pemandangan itu membuat dadanya perih. Kalau aku bisa buat mereka bahagia, apa salahnya mencoba jalan lain? Malam itu, Rasid tak bisa memejamkan mata. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, menunggu fajar datang sambil menimbang sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya, entah menuju terang atau menuju kegelapan. Sore itu langit tampak berat, awan kelabu menggantung rendah di atas sawah yang kering. Rasid berjalan pelan di jalan setapak menuju desa sebelah. Di pundaknya hanya tergantung handuk lusuh, sementara pikirannya jauh lebih berat dari langkah kakinya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan sore ini bukan hal yang bisa dibanggakan, tapi rasa putus asa telah menenggelamkan logika yang dulu teguh. Cuma tanya-tanya saja, katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang berdebar. Namun jauh di lubuk dadanya, ia tahu alasan sebenarnya. Ia ingin jawaban cepat dari kesengsaraan yang tak kunjung berakhir. Setelah berjalan hampir setengah jam, ia tiba di tepi hutan bambu. Di sanalah, menurut cerita orang-orang, tinggal Mbah Darmo, dukun tua yang katanya bisa mengubah hidup seseorang dengan syarat tertentu. Rumahnya berdiri miring, terbuat dari kayu lapuk dengan atap ijuk yang menghitam. Bau dupa menyeruak bahkan sebelum Rasid mengetuk pintu. Ia ragu sejenak di depan pagar bambu itu. Angin bertiup dingin, membawa aroma aneh, seperti bunga melati busuk bercampur asap kayu. Dari dalam terdengar suara bel kecil berdenting, lalu pintu terbuka perlahan. Masuk saja, Rasid. Suara serak itu muncul lebih dulu daripada sosoknya. Rasid tersentak. Mbah, tahu nama saya. Dari balik bayangan muncul lelaki tua berpakaian serba hitam. Rambutnya putih kusut, matanya tajam tapi redup seperti bara hampir padam. Ia tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang tinggal beberapa. Banyak yang datang ke sini dengan wajah seperti kamu, ujarnya pelan. Mata lelah, hati gelap, tapi masih ada sedikit harapan di ujungnya. Rasid menelan ludah. Saya cuma ingin tahu, Mbah, apa benar Mbah bisa bantu orang yang hidupnya susah? Mbah Darmo mempersilakannya duduk di tikar usang di tengah ruangan. Di sekelilingnya terdapat banyak benda aneh, sesajen berisi bunga layu, kendi hitam, dan beberapa tengkorak ayam yang diletakkan di atas nampan tanah liat. Bau dupa semakin menusuk, membuat kepala Rasid sedikit pusing. Segala sesuatu ada jalan cepatnya, kata Mbah Darmo pelan. Tapi tidak semua berani membayar harganya. Rasid menunduk, jemarinya gelisah memutar ujung sarungnya. Saya sudah lama kerja keras, Mbah. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Anak-anak butuh makan, butuh sekolah. Saya cuma ingin hidup layak, itu saja. Dukun itu tersenyum tipis. Keinginanmu suci, tapi jalan dunia tak selalu suci. Ada cara agar rezeki datang tanpa perlu keringat, tanpa perlu menunggu hujan. Rasid menatapnya, antara percaya dan takut. Bagaimana caranya? Mbah Darmo menatap kosong ke arah dupa yang masih mengepul. Tapa pati geni. Rasid mengerutkan dahi. Tapa apa, Mbah? Pati geni, jawabnya datar. Matikan api nafsu dalam diri. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menyalakan cahaya. Hanya semedi dalam gelap, 3 malam berturut-turut. Bila berhasil, pintu rezeki akan terbuka. Tapi bila gagal, ia berhenti sejenak, menatap tajam. Kau sendiri yang akan ditelan gelap itu. Rasid merasakan bulu kuduknya meremang. Dan, kalau berhasil, Mbah Darmo tersenyum. Kau akan mendapat tanda, seekor ular hitam akan datang kepadamu. Jangan takut, itu penuntunmu menuju kemakmuran. Terimalah dengan tenang. Hening melingkupi ruangan. Hanya suara dupa yang meletik pelan. Rasid merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Kata-kata dukun itu menakutkan, tapi di sisi lain, ia merasakan daya tarik aneh, seperti bisikan di kepalanya memaksa untuk mencoba. Berani?
Tanya Mbah Darmo dengan suara nyaris berbisik. Rasid menatap lantai, lalu menatap lagi wajah dukun itu. Bayangan anak-anaknya melintas di benaknya. Siti yang sering memegangi perut lapar, Amin yang menangis minta sepatu, Dini yang belum punya buku sekolah. Semua itu seperti cambuk di hatinya. Kalau ini bisa membuat hidup saya berubah, saya akan coba. Mbah Darmo mengangguk pelan. Baik, malam Jumat nanti, bawa sepotong kain putih dan air dari sumur rumahmu. Jangan bercerita kepada siapapun, bahkan istrimu. Rasid mengangguk, walau dalam hati masih ada ketakutan yang menekan dada. Saat ia berdiri untuk pamit, Mbah Darmo menambahkan satu kalimat yang membuat tubuhnya menggigil. Begitu kau mulai, tak ada jalan kembali. Sekali membuka pintu gelap, ia akan terus menatapmu. Rasid keluar dari rumah itu dengan kepala berat. Langit sore sudah berubah merah gelap, seperti pertanda buruk. Jalan pulang terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap langkahnya bergema aneh di antara rumpun bambu. Ia menatap tangan kasarnya, menggenggam erat, seolah sedang menahan sesuatu yang tak terlihat. Mungkin, ini satu-satunya jalan, gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Campuran antara harapan dan ketakutan yang perlahan menelan nuraninya. Malam pertama tiba dengan hawa yang begitu dingin. Rasid duduk bersila di dalam gubuk tua di pinggir hutan, tempat yang dipilihnya sendiri sesuai petunjuk Mbah Darmo. Tak ada cahaya, tak ada api, tak ada makanan atau setetes air pun. Hanya kegelapan yang tebal dan sunyi yang menggigit. Di luar, suara burung malam bersahutan, sementara angin membuat daun bambu bergesekan seperti desisan halus. Rasid memejamkan mata, mencoba fokus seperti yang diajarkan dukun itu. Matikan api nafsu, biarkan tubuh diam, biarkan gelap berbicara. Namun diam itu menakutkan. Waktu terasa lambat, dan setiap detik seperti meneteskan kegelisahan ke dalam kepalanya. Mungkin aku bodoh, gumamnya dalam hati. Apa yang kulakukan di sini? Duduk di gelap, kelaparan, demi janji yang belum pasti. Belum sempat ia menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba terdengar suara halus dari pojok ruangan. Seperti desiran angin, tapi terucap dalam bentuk kata, Rasid. Ia menegang. Suara itu lembut, namun tajam, seperti datang dari dalam dadanya sendiri. Untuk apa kau menyiksa diri? Dunia penuh kenikmatan, dan kau memilih lapar. Rasid menelan ludah. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, seolah ada seseorang yang duduk di hadapannya. Lihatlah, aku bisa berikan yang kau mau. Rumah, emas, makanan berlimpah, anak-anakmu tak akan menangis lagi. Bayangan samar muncul di depan matanya. Ia melihat cahaya keemasan, sekilas seperti timbunan harta berkilau di tengah kegelapan. Emas, perhiasan, tuan yang melimpah. Rasid membuka matanya, tapi ruangan itu tetap gelap. Hanya saja, bayangan tadi masih ada, dan di tengahnya tampak sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tak jelas. Ambil saja, Rasid. Cukup katakan, kau siap menerima, bisik sosok itu. Hatinya berperang hebat. Sebagian dirinya berteriak bahwa ini salah, bahwa yang datang bukanlah pertolongan Tuhan. Tapi bagian lain, bagian yang lapar, letih, dan putus asa, mulai menyerah. Ia teringat anak-anaknya. Siti yang kemarin menangis karena perut kosong. Sarinah yang membohonginya, bilang sudah makan padahal hanya meneguk air. Semua kenangan itu menekan seperti batu di dada. Aku cuma ingin mereka bahagia, bisiknya. Dan kau akan mendapatkannya, jawab bayangan itu cepat. Tapi jangan bertanya dari mana datangnya. Hanya terima, dan jangan menolak. Rasid terdiam lama. Keringat dingin membasahi tubuhnya, padahal udara begitu dingin. Suara di telinganya makin banyak. Ada yang tertawa, ada yang memuji, ada yang berbisik seolah mengelilinginya. Katakan, Rasid, aku siap menerima. Dengan bibir gemetar, ia mengucap perlahan, aku siap. Saat kata terakhir keluar, udara di sekitarnya seperti tersedot. Gubuk bergetar pelan, dan kegelapan terasa hidup, seperti kabut hitam yang melingkari tubuhnya. Dari arah tanah,
muncul bisikan panjang, seperti napas yang berat. Setelah itu, semuanya gelap. Ketika Rashid membuka mata, pagi telah tiba. Cahaya matahari menembus celah dinding bambu, membuat matanya silau. Ia merasa tubuhnya lemah, haus, tapi ada rasa ringan di dadanya. Aneh, seperti beban semalam hilang begitu saja. Ia menatap sekeliling. Di depan tempat duduknya, ada segenggam tanah. Tanah biasa, lembab, berdebu. Ia menatapnya tanpa paham. Namun saat tangannya menyentuh tanah itu, sesuatu terjadi. Warna coklat tanah perlahan berubah, menjadi kuning mengilap. Rashid membeku. Ia mengucet mata, tak percaya. Segenggam tanah di tangannya telah berubah menjadi beberapa keping emas dan lembaran uang baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rashid terdiam. Hatinya bergetar antara syukur dan takut. Ia menatap uang itu lama sekali, sebelum akhirnya berbisik. Apakah ini nyata? Tapi di balik angin pagi yang berhembus lembut, ia mendengar suara samar, seperti tawa yang jauh, memanjang, lalu lenyap begitu saja. Ia menggenggam uang itu erat-erat. Tak ada lagi keraguan, hanya keyakinan bahwa doa-doanya telah dijawab, meski ia tak tahu oleh siapa. Malam berikutnya dan malam ketiga ia tetap duduk dalam gelap, tapi kali ini tak ada rasa takut. Ia hanya menunggu. Dan setiap pagi, segenggam tanah di hadapannya berubah menjadi uang lagi. Rashid tak tahu bahwa sesuatu mulai mengikuti setiap langkahnya sejak malam pertama ia berkata, "Aku siap." Beberapa hari telah berlalu sejak malam-malam gelap di gubuk tua itu. Rashid kini tampak berbeda. Wajahnya tak lagi sesuram dulu, langkahnya lebih ringan, dan matanya menyimpan cahaya yang aneh, bukan bahagia, melainkan keyakinan yang tumbuh dari sesuatu yang sulit dijelaskan. Sejak pagi, panggilan kerja datang bertubi-tubi. Pak Rano dari dusun sebelah tiba-tiba datang meminta Rashid mencangkul lahannya yang luas. Lalu disusul seorang pedagang yang butuh tenaga untuk menggali saluran air. Uang yang didapat Rashid dalam 2 hari saja sudah lebih banyak dari penghasilannya selama seminggu. Yang lebih aneh, suatu pagi ketika ia menjemur pakaian di belakang rumah, ia menemukan dompet tergeletak di tanah. Di dalamnya berisi uang lembaran baru, tanpa identitas pemilik. Ia sempat bingung, tapi entah kenapa, bisikan samar di kepalanya berkata, "Ambil saja, itu untukmu." Dan tanpa pikir panjang, Rashid menurut. Sore itu ia pulang membawa beras, minyak, bahkan sepotong daging, sesuatu yang sudah lama tak tersaji di rumahnya. Sarina hampir menitikkan air mata melihat meja makan mereka kembali penuh. Anak-anak bersorak kecil, menikmati nasi hangat dan sayur dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, Bang," ucap Sarina sambil menatap suaminya. "Akhirnya doa kita dijawab. Mungkin karena kesabaranmu selama ini." Rashid hanya tersenyum. Ia tak tahu harus berkata apa. Hatinya hangat mendengar ucapan itu, tapi di balik rasa syukur, ada sesuatu yang bergetar, perasaan yang sulit didefinisikan antara bangga dan rahasia. Malamnya, ia duduk di depan rumah sambil menghitung uang di pangkuannya. Kepingan logam kecil yang dulu ia sembunyikan kini sudah berubah menjadi lembaran besar. Ia bahkan mulai berpikir membeli kambing kecil atau memperbaiki atap rumah. Namun di tengah hitungan itu, langkah kaki terdengar. Pak Dul datang membawa lentera kecil. "Assalamualaikum, Zaidi," sapa tetangga tua itu. "Kabar baik, ya? Katanya kau banyak kerja sekarang." Rashid tersenyum, agak kaku. "Iya, Pak Dul. Rezeki lagi lancar saja, entah kenapa." Pak Dul duduk di bangku bambu, menatapnya dengan tatapan tenang tapi dalam. "Syukuri, Zaidi. Tapi hati-hati juga. Kadang rezeki yang datang tiba-tiba, cepat juga hilangnya." Rashid tertawa pelan. "Ah, Pak Dul, saya cuma kerja keras. Mungkin orang baru sadar kalau saya rajin. Lagi pula, bukankah yang penting hasilnya halal?" Pak Dul mengangguk pelan, tapi tak menjawab langsung. Ia menatap wajah Rashid lekat-lekat. "Iya, benar. Tapi hati manusia kadang sulit membedakan antara berkah dan ujian. Jangan terlalu percaya pada kemudahan, Zaidi. Rezeki yang aneh bisa datang dari arah yang tak seharusnya."
Ucapan itu seperti menancap di kepala Rasid. Ia hanya membalas dengan senyum canggung. "Saya tahu, Pak. Tapi selama ini saya menderita. Sekarang giliran saya sedikit menikmati hidup." Pak Dul berdiri, memegang bahunya pelan. "Nikmati boleh, tapi jangan lupa daratan." Setelah tetangga itu pergi, Rasid duduk kembali. Suasana mendadak terasa sepi. Kata-kata, "jangan lupa daratan," terus menggema di kepalanya. Tapi segera ia buang jauh-jauh. Ia tak mau rasa syukur berubah jadi curiga. Orang tua itu memang suka menakut-nakuti, gumamnya. Keesokan harinya, keberuntungan Rasid semakin menjadi. Seseorang yang tak dikenal datang ke rumah membawa kabar bahwa proyek irigasi di kecamatan sedang butuh banyak tenaga kasar, dan Rasid direkomendasikan oleh orang yang bahkan tak ia kenal. "Gajinya besar, SID," kata lelaki itu. "Mereka butuh orang cepat, besok langsung kerja." Rasid menerima tanpa ragu. Dalam hati ia merasa semua ini adalah balasan dari penderitaannya dulu. Ia mulai jarang pulang siang, sering berhenti di warung untuk membeli makanan mahal, bahkan sesekali mentraktir orang-orang sekampung kecil. Sarina hanya bisa tersenyum bahagia melihat perubahan suaminya. Ia sama sekali tak tahu bahwa di balik senyum itu ada rahasia besar yang Rasid simpan rapat-rapat. Namun di malam-malam tertentu, saat semua orang tertidur, Rasid kerap terbangun oleh suara halus dari luar jendela. Suara itu sama seperti yang dulu datang di tengah gelap. "Lihat, janjiku bukan dusta. Kau hanya perlu tetap percaya padaku." Rasid menatap keluar, tapi tak melihat siapapun. Hanya ada bayangan sama di antara pepohonan, bergoyang seperti api kecil yang padam dan hidup lagi. Ia menutup mata, mencoba tak peduli. Tapi di dadanya tumbuh rasa aneh, rasa bangga bercampur ketergantungan. Kini, ia merasa seolah dirinya tak butuh siapapun, bahkan doa pun mulai jarang ia panjatkan. "Semua ini karena usahaku," katanya suatu malam sambil memandangi uang di tangannya. "Aku pantas mendapatkannya." Tanpa disadari, kesombongan perlahan tumbuh di hatinya, mengikis sisa-sisa ketulusan yang dulu menuntun langkahnya. Dan dari kejauhan, di balik gelap pohon bambu, sesuatu tampak tersenyum dalam diam. Udara malam itu terasa lembab, seolah hujan baru saja menitik di kejauhan. Di dapur rumah sederhana itu, Sarina sedang menyiapkan air hangat untuk anak-anaknya. Api kompor menyala redup, dan di sela asap tipis yang naik, tercium bau aneh, bau dupa yang menusuk, bukan bau kayu bakar seperti biasanya. Ia mengernyit. Sejak kapan Rasid bakar dupa? Pikirnya dalam hati. Tak ada upacara, tak ada tamu. Namun bau itu semakin kuat, menguar dari sudut dapur yang gelap. Ia mencoba mencari sumbernya, tapi hanya menemukan abu hitam yang menggumpal di lantai, seolah ada sesuatu yang terbakar tanpa api. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari ruang tamu. "Mak!" panggil Lala dengan suara pelan. Sarina bergegas keluar. Di ruang tamu, anak bungsunya itu berdiri pucat sambil menunjuk ke arah kursi panjang. "Mak, tadi ada orang duduk di situ," katanya gemetar. "Orang? Siapa?" "Hitam, Mak. Dia nggak punya muka." Sarina langsung memeluk Lala erat. Ia menatap ke arah yang ditunjuk. Tapi kursi itu kosong. Hanya ada bekas duduk samar di kain penutupnya. Bulunya merinding, tapi ia mencoba menenangkan diri. "Itu cuma bayangan, Nak. Mungkin pantulan lampu," ujarnya, meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Ketika Rasid pulang malam itu, wajahnya tampak lelah tapi penuh senyum puas. Ia membawa seikat uang dari saku bajunya dan meletakkannya di meja. "Alhamdulillah, dapat kerja tambahan lagi," katanya sambil duduk. Namun Sarina memperhatikan sesuatu yang berbeda. Mata Rasid kini sering memerah, dan nadanya cepat berubah dari lembut jadi keras. "Bang, tadi aku cium bau dupa dari dapur. Kamu bakar sesuatu?" Rasid menatapnya singkat, lalu menjawab ketus. "Gak usah tanya macam-macam. Urus aja anak-anak." Nada itu membuat Sarina terdiam. Rasid jarang bicara dengan cara seperti itu. Malam makin larut. Setelah semua anak tidur, Sarina masih duduk di ruang tengah sambil menatap ke arah dapur.
dari sana terdengar suara langkah pelan, seperti orang berjalan di atas lantai kayu. Langkah itu berhenti, lalu terdengar suara benda jatuh. Dup! Ia menahan napas. Rashid, panggilnya, tapi tak ada jawaban. Perlahan ia melangkah mendekat, membawa lampu minyak kecil. Ketika cahaya menyorot ke sudut dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir, bekas jejak kaki hitam di lantai, menuju pintu belakang. Jejak itu kecil dan ramping, tapi jelas bukan milik manusia biasa. Pintu belakang terbuka sedikit, bergoyang tertiup angin. Sarinah menutupnya perlahan dan beristighfar pelan. Ia tak berani membangunkan Rashid, yang kini tidur di kamar dengan wajah keras dan tangan menggenggam uang. Dalam cahaya redup, bayangan di wajah suaminya tampak bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang menempel di sana. Menjelang subuh, Sarinah terbangun lagi oleh suara langkah yang sama. Tapi kali ini, langkah itu berhenti di depan kamar anak-anak. Ia langsung berlari dan membuka pintu, memastikan mereka semua masih tidur. Namun di dinding kamar, ia melihat bekas hitam panjang, seperti tangan yang menekan kuat. Ia tahu sesuatu telah masuk ke rumah mereka, dan meski ia tak mengerti asalnya, hatinya berkata bahwa semua ini mulai sejak Rashid berubah, sejak uang itu datang tanpa sebab. Sarinah duduk lama di tepi ranjang, menggenggam tasbih yang mulai lembab oleh keringat. Matanya menerawang ke arah pintu yang perlahan berderit tertiup angin. "Ya Allah," bisiknya pelan, "apa yang sebenarnya suamiku lakukan?" Di luar rumah, bayangan panjang melintas cepat di halaman. Anjing tetangga menggonggong keras, tapi Rashid tetap tidur nyenyak, seolah tak mendengar apa-apa. Malam itu, aroma dupa kembali memenuhi rumah, lebih pekat dari sebelumnya, seolah ada yang senang karena pintu yang dulu tertutup kini telah dibuka. Sudah seminggu belakangan ini tubuh Rashid melemah. Badannya panas, matanya sayu, tapi entah kenapa tenaga dan pikirannya seperti tak mau berhenti bekerja. Ia tetap memaksa diri mencangkul, menjahit, berdagang kecil-kecilan, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Aneh, setiap kali ia merasa akan kehabisan, selalu saja ada rezeki baru yang datang begitu saja. Sarinah mulai khawatir. "Bang, udah istirahat aja. Uang kita juga masih banyak," katanya lembut suatu pagi. Tapi Rashid hanya menatapnya dengan mata merah yang dalam. "Uang harus terus jalan. Nah, rezeki jangan disia-siakan," jawabnya datar. Namun sejak malam-malam terakhir, Rashid kerap mengigau. Ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dirinya berdiri di tengah kobaran api. Tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh, tapi ia tidak mati. Ia hanya bisa menjerit tanpa suara, sementara bayangan hitam di sekelilingnya menertawakan. Ketika terbangun, bajunya basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling, memastikan semua masih nyata. Sarinah dan anak-anak tidur lelap. Tapi di luar, terdengar suara seperti bara terbakar. Krek-krek, seolah ada api yang hidup tapi tak menyala. Pagi harinya, Rashid duduk di ruang tengah menghitung uang. Lembaran-lembaran lusuh itu menumpuk di atas meja kayu. Tiba-tiba, ia merasakan perih di telapak tangannya. Saat diperiksa, darah menetes dari selat jarinya, seperti digores benda tajam. Tapi tak ada pisau, tak ada duri. Ia menatap uang itu, dan darahnya menempel di sana, meresap perlahan, seperti diserap oleh kertas. "Kenapa bisa begini?" gumamnya. Ia teringat suara Mbah Darmo waktu itu, pelan tapi jelas. "Jangan tolak tamu malam ketujuh. Itu bagian dari janji. Kalau kau menolak, semua yang kau miliki akan ditarik kembali." Kata-kata itu kini terngiang keras di kepalanya. Malam ini adalah malam ketujuh. Jantung Rashid berdebar keras. Menjelang maghrib, suasana rumah menjadi aneh. Angin yang biasanya sejuk kini terasa panas seperti embusan tungku. Dinding rumah memantulkan cahaya redup dari lampu minyak, tapi kadang-kadang tampak bergetar, seperti bayangan api menari di permukaannya. Sarinah memperhatikan suaminya yang diam di kursi. "Bang, kenapa diam aja? Dari tadi nggak makan." Rashid menoleh pelan. "Nanti malam mungkin ada yang datang." "Siapa?" "Orang yang pernah bantu aku." Nada suaranya datar, tapi ada ketegangan di situ.
Sarinah tak mengerti maksudnya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar suaminya segera sembuh dan kembali seperti dulu. Malam turun perlahan. Anak-anak sudah tidur. Di luar rumah, angin membawa suara jangkrik yang lirih. Rasid duduk sendirian di ruang tamu dengan mata menatap pintu. Di hadapannya, uang yang tadi pagi dihitung kini sudah tersusun rapi di meja. Detik-detik terasa panjang. Lalu, tot-tot-tot. Suara ketukan itu terdengar pelan tapi tegas. Rasid terlonjak. Napasnya memburu. Ia tahu, inilah malam ketujuh. Bang, siapa itu? Suara Sarinah terdengar dari dalam kamar. Tidur aja. Nah, aku yang buka, jawab Rasid cepat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ketika dibuka, udara dingin menyeruak masuk. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang menutupi halaman. Tapi dari balik kabut itu, perlahan muncul sosok tinggi berbaju hitam. Wajahnya tidak jelas, hanya dua mata merah menyala. Sudah 7 malam, Rasid. Suara itu bergema, dalam dan serak. Kau masih ingat janjimu? Rasid mundur setapak, tapi kakinya terasa berat. Suaranya tercekat. Janjiku sudah kutepati. Belum semua, sahut bayangan itu. Kau sudah menerima bagianmu. Sekarang waktunya memberi gantinya. Di saat itu, uang di atas meja bergetar sendiri. Lembaran-lembaran itu melayang, berputar seperti disapu angin, lalu jatuh berserakan ke lantai. Beberapa kertas uang menempel di dinding, meninggalkan bekas merah, darah Rasid yang tadi menetes. Sarinah keluar dari kamar, panik. Bang, siapa itu? Namun begitu ia melihat ke arah pintu, sosok hitam itu sudah tak ada. Hanya angin yang berembus deras, membuat lampu minyak padam seketika. Gelap menelan seluruh rumah. Dari kegelapan itu, suara Rasid terdengar pelan, antara sadar dan tidak. Kalau aku salah, maafkan aku. Nah. Dan malam itu, bau dupa kembali menyelimuti rumah, lebih tebal dari sebelumnya. Di luar, kabut menutup sawah, dan seekor burung gagak menjerit di atas atap. Rasid duduk kaku di kursinya sampai fajar. Ketika Sarinah menyalakan lampu, wajah suaminya pucat pasi. Di tangannya, segenggam uang kini berubah menjadi tanah basah. Malam itu langit pekat tanpa bulan. Angin bertiup pelan, membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Rumah Rasid tampak sunyi, hanya suara napas anak-anak yang tertidur di kamar. Namun di luar, udara seperti menahan sesuatu. Tekanan tak terlihat yang membuat dedaunan berhenti bergerak. Rasid duduk di ruang tamu, tubuhnya lemas. Sejak kejadian malam ketujuh, ia tak bisa tidur dengan tenang. Di kepalanya, suara tawa dan bisikan itu terus berputar, seperti gema dari lubang yang tak berujung. Di hadapannya, uang hasil kerjanya kini tampak tak bernilai. Setiap lembar uang seperti menatapnya, mengingatkan akan dosa yang tak bisa ia tarik kembali. Tiba-tiba, lampu minyak bergetar. Api kecil di sumbu bergoyang, lalu padam tanpa sebab. Rumah seketika gelap. Hanya cahaya bulan samar menembus celah dinding bambu. Dalam kegelapan itu, Rasid mendengar langkah kaki. Pelan, berat, menyeret. Krek, krek, krek. Ia menelan ludah. Siapa di luar? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Tapi dari arah pintu, udara mendadak menjadi sangat dingin. Embun menggantung di udara, seperti kabut yang masuk ke dalam rumah. Dari balik kegelapan, perlahan muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain gelap, hanya dua mata menyala merah menatap Rasid. Sosok itu tidak berjalan. Ia seperti melayang, mendekat tanpa suara. Rasid, suaranya berat dan dalam, seperti datang dari bawah tanah. Kau sudah menerima bagianmu. Sekarang waktunya menepati janji. Rasid mundur, tangannya gemetar. Aku tidak mau lagi. Aku menyesal. Ambil saja semuanya. Aku tidak butuh harta itu. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Menyesal. Suaranya seperti tawa yang tercekik. Janji tidak bisa ditarik. Rasid, kau sudah menyalakan api dalam kegelapan. Sekarang, kau harus memadamkannya dengan jiwa. Rasid berlutut. Tolong,
Jangan ambil apapun dari keluargaku. Ambil saja nyawaku. Tawa sosok itu menggema, keras dan dingin. Bukan kau yang kupilih. Ada yang lebih bersih, lebih muda. Jiwa yang belum ternoda. Rashid langsung tahu maksudnya. Ia menoleh ke arah kamar anak-anak. Jangan, teriaknya. Ia berlari, tapi angin dingin menghantam tubuhnya. Sosok itu lenyap sekejap, berubah menjadi kabut hitam yang meluncur masuk ke dalam kamar Lala, anak bungsunya. Teriakan kecil terdengar dari dalam kamar. Sarinah bangun tergesa, menjerit saat melihat Lala menggigil di tempat tidur. Wajah anak itu pucat, matanya terbuka tapi tak bergerak. Bibirnya bergetar, seperti mencoba mengatakan sesuatu. Bang! Lala kenapa? Sarinah mengguncang tubuh putrinya. Rashid tak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap tubuh kecil itu dengan mata nanah. Di udara, samar-samar tercium bau dupa yang sama seperti waktu ia ke rumah Mbah Darmo. Bau yang hangus dan menyengat. Dingin, bisik Lala pelan. Ayah, ada orang di sini. Rashid meraih tangan anaknya yang kecil dan lemah. Tidak ada siapa-siapa. Nak, ayah di sini. Namun tangan Lala dingin, nyaris seperti es. Sarinah menangis. Kita harus panggil Pak Dul. Bang, cepat. Rashid tak menjawab. Di dalam kepalanya, suara Mbah Darmo muncul lagi, jelas dan menekan. Kekayaan tidak pernah gratis. Semua harus dibayar, entah dengan darah, entah dengan jiwa. Hujan turun tiba-tiba, menimpa atap rumah. Petir menyambar, menerangi sekejap wajah Lala yang pucat. Di sisi tempat tidurnya, Rashid melihat sesuatu, bayangan hitam melingkar, seperti asap pekat yang tak bisa diusir. Ia menutup mata, menekan dada sendiri, menahan rasa takut yang hampir memecahkan pikirannya. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Pak Dul akhirnya datang membawa lampu dan air. Saat ia melihat Lala, wajahnya berubah pucat. Ini bukan sakit biasa, Sedi. Ada yang ikut pulang bersamamu. Sarinah menatap suaminya dengan pandangan penuh tanya. Apa maksudnya, Bang? Kau sembunyikan apa dari aku? Rashid terdiam, tak mampu menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Malam itu, Lala terus menggigil sampai menjelang pagi. Setiap kali matanya menutup, tubuhnya tiba-tiba kejang seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Dan setiap kali Rashid mencoba berdoa, suara tawa itu muncul di telinganya lagi, berbisik pelan namun tajam. Janji sudah ditegakkan, Rashid, kau hanya bisa menonton. Ketika fajar tiba, Lala masih hidup, tapi matanya kini kosong, menatap lurus ke langit-langit. Dan di sudut kamar, bau dupa belum juga hilang. Pagi itu, udara di rumah Rashid terasa berat. Lala masih terbaring pucat di tempat tidur, sesekali menggeliat seperti sedang bermimpi buruk. Sarinah duduk di sisi ranjang, menatap putrinya yang tak kunjung sadar penuh. Sementara itu, Rashid duduk di luar rumah, menatap sawah kering di kejauhan. Di bawah sinar matahari yang hangat, tubuhnya justru menggigil. Tiba-tiba, lengan kirinya terasa perih, seperti disiram air panas. Ia menarik lengan bajunya, dan terkejut. Di sana, kulitnya memerah, lalu perlahan muncul bentuk seperti garis terbakar. Semakin lama, garis itu berubah menjadi bentuk api yang melingkar, seperti simbol yang pernah ia lihat di rumah Mbah Darmo. Ya Allah, desisnya pelan. Ia menyiram lukanya dengan air, tapi rasa panas itu tak juga hilang. Justru makin menyakitkan, seperti bara yang hidup di bawah kulitnya. Saat itu Sarinah keluar dari rumah, wajahnya lelah. Bam, Lala demam lagi. Matanya terus ngelirik ke arah pintu. Rashid menutup lengannya cepat. Aku nanti ke dukun aja, biar tahu apa ini. Sarinah memelototinya. Dukun lagi? Bukannya cukup udah pernah? Rashid terdiam. Kata-kata istrinya menampar kesadarannya. Ia menunduk, merasa malu sekaligus takut. Siang menjelang sore, panas tubuh Rashid makin menjadi. Ia mencoba berwudu dan berdoa di kamar, tapi setiap kali ia mengucap bismillah, panas di lengannya menyala lebih kuat, seolah api benar-benar keluar dari kulitnya.
Ia menggigit bibir menahan rasa sakit. Air matanya jatuh, tapi ia terus mencoba. Ya Tuhan, aku salah. Aku cuma pengen hidup layak buat anak-anakku. Kenapa jadi begini? Saat itulah, suara lembut tapi aneh terdengar dari sudut ruangan. Karena kau menukar harapanmu dengan janji. Rashid menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan sendiri yang memanjang di dinding. Menjelang maghrib, Sarinah panik dan memanggil Pak Dul. Tak lama, lelaki tua itu datang bersama seorang ustaz kampung, Ustaz Karim. Mereka berdua duduk di ruang tengah, membawa air putih dan beberapa lembar ayat. Wajah mereka tampak tegang, karena suasana rumah Rashid memang sudah lama terasa tidak wajah. Assalamualaikum, suara Ustaz Karim pelan tapi mantap. Kita berdoa dulu. Semoga Allah tunjukkan jalan. Rashid duduk di lantai dengan tangan bergetar. Ustaz Karim mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya mengalun tenang. Namun baru beberapa menit berlalu, lampu minyak di ruang tengah bergetar hebat. Api kecil di dalamnya padam, digantikan kegelapan pekat. Sarinah menjerit pelan. Bang, lampunya mati. Pak Dul segera menyalakan lentera cadangan, tapi anginnya tiba-tiba mati. Tak ada angin, namun api tetap enggan menyala, seolah ada sesuatu yang menyerap cahayanya. Suara bacaan Ustaz Karim terus berlanjut, semakin keras dan tegas. Namun di tengah ayat yang dibacakan, terdengar bunyi crek, crek, crek dari dinding belakang. Semua mata menoleh. Di sana, di permukaan papan bambu yang berdebu, perlahan muncul goresan hitam seperti terbakar dari dalam. Pak Dul mundur beberapa langkah. Ustaz, itu tulisannya. Tulisan itu terbentuk perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang menulis dengan bara api. Huruf demi huruf muncul, membentuk kalimat. Janjimu belum lunas. Udara di dalam rumah seketika berubah panas. Rashid merasa dadanya sesat, matanya berkunang. Ia meraih lengannya, dan simbol terbakar di kulitnya kini bersinar merah menyala. Ustaz Karim memejamkan mata, melanjutkan bacaannya dengan suara yang menggema. Adzu bilhi minasi syaitnir rajm. Bismillahirrahmanirrahim. Angin kencang berhembus dari arah belakang rumah. Pintu berderat, genting bergetar. Tapi tulisan di dinding itu tak hilang, malah makin jelas, terbakar di permukaannya. Sarinah memeluk Lala yang menggigil, menangis tanpa suara. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rashid akhirnya tak tahan. Ia berteriak, suaranya bercampur rasa bersalah dan ketakutan. Aku yang salah. Aku yang buat semua ini. Ambil aku, jangan ganggu anak istriku. Namun sesaat setelah teriakannya menggema, angin berhenti. Api padam total. Sunyi. Ustaz Karim menatap dinding yang kini hitam gosong dan berkata pelan, bukan sekadar dosa biasa, Rashid. Kau sudah berjanji dengan makhluk yang tak akan melepaskanmu begitu saja. Rashid terisak, menunduk dalam. Aku cuma mau anak-anakku sekolah, Ustaz. Aku nggak mau kayak begini. Ustaz Karim menatapnya dalam, suaranya lirih tapi tegas. Setan tak pernah memberi tanpa mengambil. Dan yang diambilnya, kadang bukan cuma harta, tapi keturunanmu. Kata-kata itu membuat Sarinah memeluk Lala lebih erat, sementara Rashid menatap dinding hitam dengan mata kosong. Dalam bayang api yang sudah padam, tulisan itu masih terlihat samar, mengancam, menunggu janji yang belum lunas ditepati. Pagi itu, matahari seolah enggan terbit. Kabut tebal masih menggantung di atas sawah, dan suara ayam jantan yang biasanya ramai kini terdengar sayup, seperti ragu. Rumah Rashid sunyi. Sarinah duduk di samping Lala yang tertidur lemah, sementara Rashid hanya diam di beranda, menatap tanah kosong di hadapannya. Dinding rumah bagian dalam masih gosong, bekas tulisan itu tak mau hilang meski sudah digosok berulang kali. Pak Dul datang membawa air putih dan beberapa daun kelor. Wajahnya serius, tak seperti biasanya. Ia duduk perlahan di sebelah Rashid, memandangi lelaki itu yang terlihat pucat dan kurus. Zaidi, katanya perlahan, aku udah tua. Tapi baru kali ini aku lihat rumah diliputi aura sepekat ini. Kau harus berhenti sekarang juga. Berhenti sebelum semuanya habis.
Rashid menunduk. Aku udah nyoba, Dul. Aku berdoa. Aku minta ampun. Tapi selalu ada sesuatu yang datang. Aku takut, tapi aku juga gak tahu harus gimana lagi. Pak Dul menarik napas panjang. Tobat bukan cuma takut, Zaidi. Tobat itu meninggalkan. Kau masih terikat sama yang dulu. Harta yang kau terima belum kau lepaskan. Rashid menatapnya bingung. Maksudmu? Harta itu bukan rezeki, tapi ikatan. Selama kau masih simpan, selama kau masih merasa itu milikmu, kau masih di bawah bayangannya. Kata-kata itu seperti menampar kesadaran Rashid. Ia memejamkan mata, mengingat semua uang yang ia simpan, di bawah kasur, di celah bambu dinding, bahkan di dalam karung bekas padi. Ia sadar, setiap kali ia menyentuh uang itu, rasa panas di lengannya muncul lagi. Aku cuma pengen keluargaku gak kelaparan. Dul, salah ya kalau orang miskin pengen hidup layak. Suaranya serak. Gak salah, Zaidi, jawab Pak Dul lembut. Yang salah itu kalau kau ngambil jalan yang bukan milik manusia. Hening sejenak. Dari dalam rumah, terdengar batuk kecil Lala. Suara itu membuat Rashid menggigit bibir, menahan sesal yang tak bisa ia ubah. Akhirnya ia berdiri. Aku mau ke Mbah Darmo. Aku mau minta penjelasan, mau minta maaf, mau putus semua ini. Pak Dul terkejut. Kau gila? Itu malah makin dalam. Tapi cuma dia yang bisa jawab, Dul. Teriak Rashid sambil melangkah cepat. Sarinah keluar tergesa, menahan suaminya. Bang, jangan pergi. Kau gak lihat apa yang terjadi waktu itu? Namun Rashid tak mendengar. Ia berjalan tanpa menoleh. Langkahnya berat tapi penuh tekad. Langit mendung ketika ia sampai di tepi hutan. Jalan setapak yang dulu ia lewati terasa lebih gelap, dipenuhi kabut tipis yang mengambang di antara pepohonan. Bau tanah basah bercampur harum dupa samar-samar, seperti memanggil ingatan masa lalu. Rumah Mbah Darmo seharusnya berada di ujung jalan kecil itu. Tapi kini, yang tampak hanyalah pondasi tua dan reruntuhan bambu. Tak ada atap, tak ada tanda kehidupan. Hanya kabut yang menutupi semuanya, berputar perlahan seperti hidup. Rashid melangkah perlahan, jantungnya berdetak kencang. Mbah Darmo, panggilnya. Aku datang mau minta maaf. Aku mau berhenti. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang lewat, dingin dan lembab. Tapi dari arah kabut, suara itu muncul lagi. Suara berat dan serak yang dulu ia dengar pertama kali. Penyesalanmu diterima, kalau kau berani kehilangan segalanya. Rashid menoleh cepat. Di balik kabut, sosok Mbah Darmo muncul samar-samar, berjubah hitam seperti waktu pertama mereka bertemu. Wajahnya tak jelas, tapi matanya memantulkan cahaya merah kecil. Apa maksudmu kehilangan segalanya? Tanya Rashid. Semua yang kau bangun dari janji itu harus lenyap. Rumahmu, hartamu, bahkan yang paling kau cintai. Rashid mundur setapak. Aku gak sanggup, Mbah. Aku udah kehilangan separuh jiwaku. Anak-anakku sakit, istriku ketakutan. Aku cuma pengen semuanya kembali seperti dulu. Sosok itu tersenyum samar, suaranya pelan tapi menggema. Kalau begitu, kau belum benar-benar menyesal. Tobat bukan cuma kata di lidah, Rashid. Tobat itu membakar apa yang pernah kau nyalakan. Tiba-tiba kabut menebal, menelan sosok itu perlahan. Rashid berlari ke depan, mencoba mengejar, tapi semakin jauh ia melangkah, semakin tebal kabutnya. Hingga akhirnya, tanah di bawah kakinya hilang, ia jatuh tersungkur ke tanah basah yang dingin. Saat ia menatap ke depan, rumah dukun itu sudah benar-benar lenyap. Tak ada jejak, tak ada tanda pernah berdiri sesuatu di sana. Hanya tanah kosong dan suara angin yang berbisik lirih, seperti mengejek. Kau terlambat, Rashid. Ia menatap ke langit, hujan mulai turun. Airnya terasa panas di kulit, seperti menembus sampai ke luka di lengannya. Dengan sisa tenaga, ia berbisik pelan. Kalau memang cuma itu jalannya, aku akan bayar semuanya. Kabut di sekelilingnya menutup sempurna, menyisakan suara gemuruh jauh di langit. Malam itu, hutan di belakang desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin.
seolah seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Di tengah kegelapan itu, sosok Rashid berjalan perlahan membawa lentera kecil. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun langkahnya mantap. Ia mengenakan sarung lusuh dan baju tipis yang menempel di kulit karena keringat dingin. Ia datang sendirian, tanpa pamit pada Sarinah atau Pak Dul. Di dalam hatinya hanya ada satu niat, menebus kesalahan. Tak lagi untuk meminta kekayaan, tak lagi untuk memohon keselamatan. Ia hanya ingin berpisah dari dosa yang selama ini menjeratnya. Gubuk tempat ia dulu bertapa masih berdiri, meski sebagian atapnya runtuh. Dinding bambunya lapuk, dan bau dupa lama masih tersisa samar di udara. Rashid berdiri di depan pintu yang setengah terbuka, menatap ke dalam kegelapan. Lentera di tangannya bergetar karena angin yang datang entah dari mana. Ia melangkah masuk. Lantai tanah terasa dingin di telapak kakinya. Di sudut ruangan, masih ada bekas sesajen kering dan wadah abu gosong. Rashid duduk bersila di tengah ruangan itu, meletakkan lentera di depannya. Ya Allah, suaranya lirih tapi bergetar. Aku datang malam ini bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma mau berserah. Kalau memang ini akibat perbuatanku, biarlah aku tanggung sendiri. Ia memejamkan mata. Lentera redup itu menjadi satu-satunya cahaya yang menahan gelap total. Hening menyelimuti sekitarnya, tapi dari celah dinding bambu, perlahan terdengar suara-suara aneh, bisikan samar, tawa kecil, kadang seperti tangis anak-anak. Rashid, kenapa kau kembali? Kau lupa siapa yang beri kau makan? Jangan tinggalkan kami. Suara-suara itu berputar di telinganya. Rashid menutup telinga rapat-rapat, menggigil. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat suara itu memanggil. Lentera di depannya tiba-tiba bergetar, apinya menari liar, lalu padam seketika. Gelap total. Hanya napas Rashid yang terdengar, cepat dan berat. Ia tahu, ini ujian terakhir. Ia menarik napas dalam, lalu memejamkan mata lagi. Dalam hati ia mulai melafalkan doa, lirih tapi tegas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Dari kegelapan muncul suara tawa pelan, panjang dan serak. Doamu takkan sampai, tempat ini milik kami. Rashid membuka mata. Di hadapannya tampak bayangan hitam besar, tanpa wajah, tanpa bentuk jelas. Bayangan itu bergerak mendekat, seolah melayang di udara. Rashid tak mundur. Dengan air mata menetes, dia mengangkat tangannya dan terus membaca doa. Semakin keras, semakin cepat. Ya Allah, ampuni aku. Aku menyesal. Aku gak mau lagi di bawah kuasa selain MU. Bayangan itu menjerit. Suaranya menggema sampai keluar hutan. Lentera yang padam tadi tiba-tiba menyala kembali, tapi cahayanya bukan kuning, melainkan merah darah. Udara di dalam gubuk mendadak panas, seperti dindingnya terbakar dari dalam. Tubuh Rashid gemetar, tapi ia tak berhenti berdoa. Suara tawa berubah menjadi pekikan marah, seperti 1000 orang berteriak bersamaan. Dari tanah di bawahnya muncul asap hitam yang menari, memeluk tubuhnya, mencoba menyeretnya ke bawah. Namun ia tetap bertahan, tangannya menengadah ke langit, matanya menatap lurus ke depan. Aku serahkan semuanya pada MU, ya Rab. Lentera pecah, api menyebar ke jerami dan bambu di sekitar. Tapi Rashid tidak bergerak. Ia tetap duduk bersila di tengah kobaran kecil itu, matanya tertutup, wajahnya tenang. Hingga suara-suara itu perlahan menghilang. Hingga hanya tersisa bau asap, dan keheningan kembali mengambil alih malam. Pagi harinya, warga desa dikejutkan oleh kabar dari para pencari kayu. Gubuk tua di pinggir hutan ditemukan terbakar sebagian, dengan seseorang duduk bersila di tengahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Di sekelilingnya, tanah hangus membentuk lingkaran seperti bekas bara. Pak Dul datang paling awal. Ia menatap tubuh Rashid lama, lalu berlutut perlahan. Air matanya jatuh di tanah hitam. Dia akhirnya berani menebusnya sendiri, gumamnya pelan. Tak ada yang berani menyentuh jasad itu sampai sore. Ketika ustaz kampung datang dan memimpin doa, angin bertiup lembut dari arah hutan. Bau dupa samar tercium sekali lagi.
Tapi kali ini cepat hilang, digantikan aroma tanah basah yang menenangkan. Di bawah sinar matahari sore, jenazah Rashid dikuburkan dengan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada air mata berlebihan. Hanya dua liri dari Sarinah dan Lala yang berdiri diam memandangi pusara ayah mereka. Pak Dul berdiri di belakang mereka, memegang tasbih yang bergetar di tangannya. "Semoga Allah menerima tobatmu, Saidi," katanya pelan. "Kau pergi bukan karena kalah, tapi karena akhirnya berani melawan." Langit sore itu berwarna jingga keemasan, dan dari kejauhan, hutan yang selama ini gelap tampak tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan lagi. Seolah sesuatu akhirnya dilepaskan dari belenggu panjangnya. Pagi itu, kabut tebal masih menutupi jalan setapak menuju hutan. Sarinah berjalan tertatih, langkahnya gemetar di antara rumput basah. Wajahnya pucat, mata bengkak karena tak tidur semalaman. Ia menolak duduk di rumah meski Pak Dul memintanya beristirahat. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan, ia harus menemukan Rashid sendiri. Di belakangnya, beberapa warga ikut mengikutinya dengan cemas. Mereka mendengar kabar dari pencari kayu bahwa ada gubuk terbakar dan seseorang ditemukan duduk bersila di dalamnya. Semua tahu siapa yang biasa datang ke sana. Ketika mereka tiba di tempat itu, udara terasa aneh, hangat tapi berat, seperti masih menyimpan sisa panas dari api yang padam sendiri. Gubuk bambu itu kini hanya setengah berdiri, dindingnya hitam terbakar. Namun di tengah reruntuhan, tubuh Rashid masih duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya tenang, tak ada luka bakar, hanya abu yang menempel di sekitar kakinya. Sarinah berlari, menjerit histeris. "Rashid! Ya Allah, Rashid!" Ia berlutut, memeluk tubuh suaminya yang dingin. Di tangan Rashid, tergenggam segumpal uang lusuh yang gosong sebagian, seolah terbakar dari dalam. Uang itu rapuh, tapi masih bisa terbaca angka-angkanya. Sarinah gemetar, lalu memeluk jasad itu sambil menangis terseduh. "Kenapa harus begini, Rashid? Kenapa?" Warga berdiri di belakang, saling berpandangan. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Bisik-bisik mulai terdengar. "Dia kena pesugihan, ya. Katanya uangnya dari makhluk halus." Kasihan istrinya, tapi memang rezeki yang gar halal pasti ada balasannya. Pak Dul menatap mereka tajam. "Diam, jangan menuduh. Kita gak tahu apa yang sebenarnya dia alami. Hanya Allah yang tahu bagaimana ia meninggal." Ucapannya membuat semua orang terdiam, tapi rasa takut tetap menggantung di udara. Tak lama kemudian, ustaz kampung datang bersama dua orang pemuda membawa tikar dan kain kafan. Ia menunduk lama melihat jasad Rashid, lalu menghela napas berat. "Kita doakan yang terbaik. Siapapun dia, semoga Allah menerima tobatnya." Pemakaman dilakukan sore harinya di tanah lapang di pinggir sawah, tak jauh dari rumah Rashid. Langit mendung, seolah menahan hujan. Sarinah berdiri diam, memeluk Lala yang terus menangis di pangkuannya. Ustaz memimpin doa, sementara warga berdiri melingkar, sebagian masih berbisik pelan. Kata orang, dia semedi buat pesugihan. Tapi kenapa wajahnya tenang begitu? Mungkin dia tobat sebelum mati. Pak Dul hanya menunduk, tasbih di tangannya berputar pelan. Dia sudah berperang dengan dirinya sendiri, gumamnya pelan. Dan mungkin dia menang di saat terakhirnya. Ketika doa selesai dan tanah terakhir ditabur, angin bertiup pelan membawa bau asap sama. Ustaz menatap langit, alisnya berkerut. "Aneh," katanya pelan. "Padahal dari tadi tak ada yang membakar apapun." Sarinah menatap ke arah kubur, jantungnya berdebar. Di atas gundukan tanah itu, terlihat sedikit uap seperti kabut tipis keluar dari selat tanah basah. Uap itu membentuk pusaran kecil, lalu hilang. Beberapa warga mundur ketakutan. Malam harinya, seluruh desa gelisah. Bau dupa samar tercium dari arah pemakaman, padahal tak ada yang berani ke sana. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab, dan ayam berkokok sebelum tengah malam. Sarinah duduk di ruang tengah, lampu minyak berkelip lemah. Di pangkuannya, Lala sudah tertidur. Tapi Sarinah tak bisa memejamkan mata. Ia mendengar sesuatu,
seperti langkah kaki pelan di depan rumah, disusul aroma yang sama seperti dulu. Bau dupa menyengat. Pak Dul datang tergesa, mengetuk pintu pelan. "Sir," suaranya berat. "Kau cium bau itu juga?" Sarinah mengangguk. "Dari arah kuburan." Pak Dul menarik napas panjang. "Mungkin, tapi tak usah takut. Kadang, orang yang pergi belum benar-benar tenang. Kita harus terus doakan." Dari kejauhan, suara angin malam berdesir melewati pepohonan. Sesekali, terdengar seperti bisikan samar, entah dari arah mana. Ustaz yang kebetulan lewat di jalan menuju masjid berhenti sejenak, menatap ke arah kuburan Rasid. Dari sana, uap putih kembali keluar perlahan, seperti napas panjang dari dalam bumi. Ia menatap lama, lalu menunduk. "Ya Allah, beri dia ketenangan," bisiknya lirih. Keesokan paginya, warga mendapati tanah kubur Rasid hangat saat disentuh, seperti baru saja disentuh api. Uang gosong yang ditemukan di tangannya dikubur ulang di samping pusara. Tak ada yang berani menyimpannya. Desa menjadi lebih sepi beberapa hari setelah itu. Tak ada yang berani melewati jalan menuju hutan, apalagi mendekati gubuk tua yang kini tinggal arang. Tapi setiap malam Jumat, bau dupa selalu muncul samar, lalu hilang menjelang subuh. Sarinah kini hidup dengan diam. Ia hanya mengurus anak-anaknya dan lebih sering berdoa di beranda rumah. Pak Dul masih sesekali datang membantu, memastikan keluarga itu tak kekurangan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, selama bau dupa itu masih ada, bayangan masa lalu Rasid belum sepenuhnya hilang dari desa ini. Dan setiap kali angin malam bertiup pelan, Sarinah menatap ke arah sawah, matanya berkaca. "Kau sudah bebas, SAD?" tanyanya pelan. Tapi angin hanya berdesir, membawa kembali aroma dupa yang tak pernah benar-benar pergi. 2 minggu sudah kepergian Rasid, namun rumah kecil di tepi sawah itu belum pernah benar-benar tenang. Sejak malam pertama tanpa kehadiran sang kepala keluarga, suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalamnya selalu dingin, bahkan ketika matahari sedang terik. Sarinah berusaha menganggapnya angin biasa, tapi hatinya tak bisa bohong. Ada sesuatu yang tidak wajar. Pagi itu, Sarinah membuka kotak kayu tempat ia menyimpan uang sisa pemberian Rasid. Uang yang dulu ia pikir bisa dipakai untuk membeli beras dan obat anak-anak itu kini berubah bentuk. Di dalam kotak, hanya ada tumpukan daun kering kecoklatan, sebagian sudah hancur seperti abu. Sarinah menatapnya lama, wajahnya memucat. "Ya Allah, apa ini semua?" bisiknya lirih. Ia menutup kotak itu cepat-cepat, tubuhnya gemetar. Di luar, suara batuk kecil terdengar dari kamar. Siti, anak sulungnya, tampak pucat dan lemah. "Mat, kepala Siti pusing," katanya sambil memegangi kening. Sebelum Sarinah sempat menjawab, suara tangisan Dini menyusul dari dapur, lalu Lala muntah di teras belakang. 3 anak sakit bergantian dalam 1 hari. Amin dan Rahmat berusaha membantu, tapi mereka pun terlihat lesu, seperti kehabisan tenaga. Sarinah tak berhenti mondar-mandir, membuat air hangat, menyiapkan kain basah, dan memanjatkan doa di sela kelelahan. Sore menjelang malam, suasana rumah makin sunyi. Hanya suara ayam yang sesekali berkokok terlambat. Sarinah menyalakan lampu minyak di ruang tengah, tapi cahayanya bergetar seolah ada angin lewat padahal semua jendela tertutup. Saat ia menunduk merapikan kain di lantai, dari sudut matanya ia melihat sesuatu. Bayangan hitam panjang di dinding, bergerak perlahan meski tak ada siapapun berdiri di situ. Bayangan itu melengkung aneh, seperti sosok membungkuk, lalu menghilang ke arah kamar anak-anak. Sarinah terpaku. Tubuhnya kaku beberapa detik sebelum akhirnya ia berlari ke kamar. Di sana, Lala sedang menggigil di ranjang, sementara di langit-langit tampak jejak hitam seperti asap menempel di papan kayu. "Ya Allah, lindungi anak-anakku," suaranya bergetar. Ia mengambil Al-Quran kecil yang selalu disimpan di meja, membuka halaman surah Yasin, dan mulai membaca dengan suara pelan. Namun semakin keras ia membaca, semakin jelas suara lain terdengar. Suara langkah kaki berat di luar rumah, diikuti suara seperti sesuatu diseret di tanah. Amin, yang duduk di dekat pintu, menatap ibunya dengan mata membulat. "Mak,"
siapa itu di luar? Sarinah tak menjawab. Ia terus membaca ayat-ayat suci, menahan air mata yang hampir jatuh. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, suara ketukan pelan terdengar. Tut, tut, tut. Sarinah berdiri perlahan. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Tapi dari celah pintu, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tidak punya wajah. Hanya kegelapan yang menempel di udara. Lala menangis keras. Siti menutup telinga, dan Rahmat bersembunyi di balik tikar. Sarinah menahan napas, lalu membaca doa lebih keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba lampu minyak padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Dari arah dapur terdengar suara seperti benda jatuh. Sarinah berlari membawa anak-anaknya ke kamar, memeluk mereka erat sambil terus berzikir. Di tengah ketakutan itu, bau dupa muncul samar. Bau yang dulu selalu menandai kedatangan Rasid setelah malam-malam anehnya. Pak Dul yang rumahnya tak jauh dari sana mendengar teriakan kecil dan datang membawa obor. Begitu sampai, ia melihat pintu rumah Rasid terbuka lebar. Api obornya bergetar, seolah menolak mendekat. Ia melangkah hati-hati, memanggil, "Sar, kau di dalam?" Sarinah menjawab pelan dari kamar, "Pak Dul, tolong baca doa, Pak." Ketika Pak Dul masuk, udara di dalam rumah terasa seperti sumur, dingin, lembab, dan berbau tanah basah. Di sudut ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Daun-daun kering berserakan di lantai, membentuk pola melingkar. Di tengahnya, ada uang gosong yang dulu dikubur bersama Rasid. Entah bagaimana bisa muncul di sana. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membaca ayat kursi keras-keras. Sarinah ikut melantunkan doa, dan anak-anaknya menangis dalam pelukan. Beberapa detik kemudian, bayangan di dinding bergoyang, lalu lenyap seperti ditiup angin. Suhu udara kembali normal. Setelah semuanya tenang, Sarinah sujud di lantai, lama sekali. Air matanya menetes di tanah yang lembab. "Ya Allah, ampuni kami. Aku gak mau rezeki haram itu lagi. Ambil semuanya, asal anak-anakku selamat." Pak Dul menatapnya dengan iba. "Allah Maha Pengampun, Sar. Kadang dosa suami bisa jadi ujian untuk keluarga, tapi doa yang tulus bisa memutus semua ikatan setan." Malam itu, Sarinah membakar daun-daun kering dan uang gosong di halaman belakang. Api kecil menyala, tapi tidak berwarna merah, melainkan biru muda, lalu padam perlahan tanpa meninggalkan asap. Namun sejak malam itu juga, rumah Rasid menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada gangguan lagi, tapi hawa aneh selalu terasa di setiap sudutnya. Kadang Sarinah merasa ada yang memperhatikan dari luar jendela, kadang pintu berderit sendiri walau tak ada angin. Dan setiap kali ia mencoba tidur, samar-samar ia mendengar suara Rasid di telinganya, lirih tapi jelas. "Maafkan aku, Nah." Sarinah menutup mata rapat, air mata mengalir pelan. Ia tahu, bayang-bayang dosa suaminya belum sepenuhnya pergi. Tapi kali ini, ia memilih menghadapi semua dengan doa, bukan ketakutan. Malam itu, rumah peninggalan Rasid tampak redup diterangi cahaya lampu minyak. Di depan rumah, Pak Dul berdiri menatap dalam diam, wajahnya tampak berat menanggung rasa iba. Ia menatap Sarinah yang kini tampak kurus, duduk di tangga rumah bersama anak-anaknya yang meringkuk dalam ketakutan. Sudah berhari-hari rumah itu tak pernah tenang. Kadang terdengar langkah kaki dari dapur, kadang suara rintihan seperti orang menyesal. "Bu Sarinah," kata Pak Dul lembut, "malam ini saya bawa Ustaz Karim. Insya Allah kita usaha, supaya rumah ini tenang." Ustaz Karim, sosok berusia 50-an dengan sorot mata teduh, masuk sambil mengucap salam. Tangannya menggenggam tasbih, sementara bibirnya tak henti melantunkan ayat suci. Suasana hening, hanya suara jengkrik dari sawah yang terdengar samar. Begitu mereka mulai membaca doa, angin berhembus dari arah dapur. Lampu minyak bergetar, lalu padam seketika. Suara seperti tangisan kecil terdengar dari atap, lirih dan menggema di seluruh ruangan. Anak-anak Sarinah menjerit,
Namun Ustaz Karim hanya mengangkat tangan dan melanjutkan bacaan ayat kursi dengan suara tegas. "Tahan, jangan takut," ujarnya pelan. "Ini cuma ujian." Aroma dupa tiba-tiba menyengat. Dari sudut ruangan, tampak bayangan hitam melintas cepat, seperti kabut yang menari di udara. Pak Dul spontan mundur selangkah, namun Ustaz Karim tetap berdiri tegak, menatap lurus ke arah bayangan itu. "Wahai makhluk Allah, kembalilah ke tempatmu," katanya dengan suara lantang. "Jangan ganggu keluarga ini lagi." Bayangan itu mengerang pelan sebelum lenyap dalam kabut tipis. Setelah beberapa detik, suasana kembali tenang. Lampu minyak menyala lagi, entah dari mana, dan udara yang tadinya dingin perlahan terasa hangat. Sarinah menangis. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat, sujud dalam tangis panjang. "Ampuni dosa suamiku. Ya Allah, aku ikhlas," katanya berulang kali. Ustaz Karim menepuk bahunya lembut. "Bertahanlah, Bu. Allah tidak menutup pintu tobat untuk siapapun. Kadang dosa orang yang kita cintai menjadi ujian bagi yang ditinggalkan." Setelah pengajian malam itu, rumah Rasid tak lagi terdengar gaduh. Tak ada lagi suara langkah kaki atau tangisan di atap. Namun, sesekali, ketika malam Jumat tiba, aroma dupa samar masih tercium dari arah dapur, seolah bayangan masa lalu belum sepenuhnya sirna. Sarinah mulai hidup sederhana. Ia menjual jajanan kecil di depan rumah, berusaha menghidupi anak-anaknya dengan cara halal. Setiap kali melihat uang hasil jualannya, ia teringat tumpukan uang gosong di tangan Rasid dulu, dan hatinya berbisik, tak ada rezeki yang lebih indah daripada yang bersih. Sore itu, Pak Dul lewat dan memberi salam. "Alhamdulillah, sekarang rumah ini sudah adem," katanya. Sarinah tersenyum. "Iya, Pak, walau masih berat, tapi saya lebih tenang. Sekarang saya tahu, kekayaan bukan dari banyaknya uang, tapi dari hati yang tidak gelap." Langit sore memerah, cahaya jingga menembus celah atap rumah itu. Hembusan angin membawa aroma tanah dan sedikit wangi dupa, lalu menghilang di antara pepohonan. Waktu berjalan cepat. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak kematian Rasid. Rumah yang dulu berdiri megah di pinggir jalan desa kini tampak lapuk dan sepi. Ket dindingnya terkelupas, atapnya sebagian runtuh, dan halaman yang dulu bersih kini dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Tak ada lagi suara anak-anak bermain di sana, hanya desir angin yang membawa kenangan masa lalu. Warga desa jarang berani melintas di depan rumah itu saat malam tiba. Mereka bilang, tiap malam Jumat, bau dupa samar masih tercium dari arah dapur. Kadang terdengar suara seseorang menghela napas panjang, seperti sedang menyesal. Namun bila dilihat lebih dekat, tak ada siapapun di dalam. "Sudah berkali-kali aku lewat sini, tetap saja merinding," kata Pak Dul suatu sore, sambil menatap rumah kosong itu dari kejauhan. Rambutnya kini sudah memutih, tapi langkahnya masih tegas. "Mungkin ini peringatan buat kita semua. Jangan sampai tamak seperti almarhum Rasid." Beberapa anak muda yang mendengarnya hanya diam. Mereka pernah mendengar cerita tentang pesugihan yang dilakukan Rasid, tapi banyak yang menganggap itu cuma legenda kampung. Meski begitu, tak satu pun dari mereka berani menantang nasib dengan menguji kebenarannya. Di sisi lain desa, Sarinah dan anak-anaknya hidup sederhana. Mereka pindah ke rumah kecil peninggalan orang tua Sarinah. Lala, anak perempuan Rasid, kini sudah remaja. Ia membantu ibunya berjualan jajanan di depan rumah. Sementara adiknya, Dimas, belajar mengaji setiap sore di musala. Meski hidup pas-pasan, keluarga itu tampak tenang. Tak ada lagi teriakan atau bayangan hitam yang menghantui malam mereka. Hanya sesekali, bila hujan turun deras dan angin bertiup dari arah bekas rumah mereka, Sarinah merasakan hawa dingin yang menembus kulit. Namun ia selalu menenangkan diri dengan doa. Pak Dul masih sering berkunjung. Ia membawa sayur atau beras, sambil berbicara lembut kepada anak-anak. "Ingat, Nak," katanya suatu hari, "rezeki halal itu mungkin kecil, tapi berkahnya besar. Jangan ulangi kesalahan bapak kalian." Lala mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak Dul. Ibu sering cerita," katanya. "Ayah dulu cuma ingin kami hidup lebih baik, tapi caranya salah."
Pak Dul tersenyum getir. Kadang niat baik bisa menyesatkan kalau jalannya gelap, karena setan selalu datang lewat keinginan yang tampak indah. Malam itu, desa terasa sunyi. Angin berhembus membawa bau tanah basah. Di kejauhan, rumah tua milik Rasid tampak samar diterpa cahaya bulan. Ilalang bergoyang, dan dari jendela yang pecah, tampak bayangan seperti seseorang duduk bersila di ruang tengah. Tak lama, terdengar suara seperti uang logam jatuh ke lantai, lalu senyap kembali. Besok paginya, anak-anak yang bermain di sawah berlari pulang sambil menjerit. Mereka bilang, di teras rumah tua itu ada bekas bara kecil seperti sisa dupa, padahal tak ada yang menyalakan api di sana. Warga berdatangan, tapi tak seorang pun berani masuk. Biarkan saja, kata Pak Dul akhirnya. Kalau itu memang sisa dosa masa lalu, biarlah jadi pengingat buat kita yang masih hidup. Desa kembali tenang, meski cerita tentang rumah itu tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang tua sering menakut-nakuti anaknya agar tak tamak dengan menyinggung nama Rasid. Ingat, rezeki dari jalan haram hanya manis di awal, pahit di ujung. Sarina sendiri jarang bicara tentang masa lalu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membaca Al-Quran atau menemani anak-anak belajar. Kadang, di sela malam sunyi, ia menatap langit dan berbisik lirih, "Semoga engkau tenang di sana, Rasid. Semoga Allah mengampunimu." Suatu malam Jumat, Lala bermimpi. Ia melihat ayahnya duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Wajahnya tenang tapi matanya basah. Di tangannya tak ada lagi uang atau emas, hanya selembar daun yang perlahan hancur tertiup angin. Saat Lala terbangun, ia menangis lama, tapi hatinya terasa ringan, seolah beban keluarganya akhirnya benar-benar sirna. Sejak malam itu, bau dupa tak lagi tercium dari arah rumah tua. Ilalang tetap tumbuh, tapi suasana tak lagi menakutkan. Beberapa warga mulai berani lewat tanpa merasa diawasi. Seakan-akan, arwah yang dulu tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Kini, bila ada orang baru yang datang ke desa dan bertanya tentang rumah kosong di pinggir jalan itu, warga hanya menjawab singkat, "Itu dulu rumah orang yang lupa bersyukur. Sekarang tinggal bekasnya saja." Pak Dul, yang kini menjadi tokoh sesepuh kampung, selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama setiap kali diminta bercerita di pengajian atau malam takbiran. Jangan pernah tertipu oleh rezeki yang datang mudah tapi tanpa doa. Setan tak pernah memberi tanpa menagih kembali. Kekayaan haram mungkin tampak indah, tapi akhirnya hanya membawa petaka. Sore itu, matahari tenggelam di balik bukit. Suara adzan berkumandang lembut, menggema ke seluruh penjuru desa. Sarina dan anak-anaknya bersiap menunaikan salat maghrib. Sementara di kejauhan, rumah tua milik Rasid berdiri diam, menjadi saksi bisu tentang ambisi, dosa, dan penyesalan yang tak terlupakan. Dan begitulah akhir kisah Rasid, seorang buruh cangkul yang ingin mengubah nasib, namun tersesat oleh jalan pintas menuju kekayaan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak ada harta yang benar-benar membawa bahagia jika diperoleh dengan cara yang salah. Karena setiap janji setan selalu berujung pada penyesalan dan kehancuran. Hidup sederhana dengan hati tenang jauh lebih berharga daripada hidup bergelimang harta tapi dikejar dosa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh doa. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, kisah moral yang penuh makna dan misteri kehidupan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Tinggalkan komentar tentang pelajaran yang kamu dapat dari kisah ini, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita berikutnya.